Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada Ahad pagi yang sejuk ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melapangkan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka ada garansi dan jaminan dari Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi lantaran nanti kita dimudahkan untuk menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Nabi yang paling santun perilakunya, paling sayang kepada umatnya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul udmah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian setiap Ahad yang ketiga ini. Dan kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pertemuan bulan yang lalu. Jadi mboten mek sinetron tok sing bersambung. Ngaji nggih saged bersambung. Jenengan tasih eling Bu, ben wonten sinetron judulnya Cinta Fitri. Wah niku sampai berepisode-episode nih. Karena stasiun televisi itu melihat rating. Kalau ratingnya bagus, ceritanya dibulet-bulet no. Ngoten niku lho, nggih dienteni ngoten. Tapi insyaallah ibu-ibu mriki mboten seneng sinetron nggih. Mboten drama Korea tapi. Jadi kita masih melanjutkan kajian tentang amalan-amalan yang akan bisa menjadikan kita kelak di akhirat itu mendapatkan satu kabling bangunan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu ini harus kita rebut. Tentu peluang ini harus kita raih. Karena kadang-kadang kalau peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan itu urusan dunia itu sing rebutan luwih kathah. Contoh misalkan
kalau ada pengumuman, misalkan pabrik elektronik Samsung dalam rangka promo akan membagikan satu handphone terbaru yang harganya sekitar 4 juta itu gratis. Pembagiannya pas jam 12.00. 100 orang pertama itu akan beruntung mendapatkan secara gratis tanpa syarat. Niku kira-kira antri napa mboten? Antri. Padahal nek HP Samsung 1 unit mek 5 juta. Lah Gusti Allah niku lho maringi promosi ngeten. Melalui rasulnya. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih mulia daripada dunia seisinya. Nanti pirsa masjid antri. Kadang-kadang ngoten niku lek donya niku soalnya memang betul-betul menggoda, soalnya nampak. Tapi lek sing janji Gusti Allah lho kok mboten tertarik. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dalam memberikan pahalanya kepada hambanya itu diobral. Apalagi kalau kita bicara bulan Ramadan ya, bulan yang pahalanya itu dilipat gandakan. Termasuk ngaji ngeten iki. Kalau ngaji seperti ini kita diperlihatkan pahalanya, oh luar biasa Bapak Ibu. Saya kadang-kadang menungso niku njaluki cash. Lah putuhe saiki sik semayani besok di akhirat. Kadang kan ngoten. Lah niki kudu sabar ngoten. Kenapa wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah? Karena nanti memang pahala kebaikan itu akan dibayar kontan oleh Gusti Allah itu di akhirat. Kalau di dunia dibayar saniki, justru kita tidak bisa menikmati ganjaran. Contoh, kalau kayak satu contoh. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Manik tasala yaumal jum'ati ghuslal janabah." Barang siapa yang di hari Jumat itu mandi besar, sebagaimana mandi janabah. Sumaroha fi saatil ula, kemudian dia datang ke masjid di saat yang awal, ya jam 10 setengah 11 lah, menempati shaf yang pertama. Faka'an nama qarraba badanatan, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala senilai seekor onta. Dan setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Lah niku lek dibayar cash, mulai Jumatan dikai unta 10. Kontan, ganjaran sampean datang di saat yang awal. Kira-kira tambah seneng napa tambah bingung? Bingung. Mangke teng griya ditangleti kali ibuke, "Ngopo apa, Pak? Unta iki oleh 10 aku teko takmir. Mergo aku teko di saat yang awal." Niku lek sak griya sing Jumatan mek siji, lek sing Jumatan loro napa telu, yo gane jaler wonten kalih, apa gak nggawa 30 unta. Terus didol nang tanggane, "Aku duwe unta, masih aku mang ya oleh." Jadi tidak bisa menikmati malah kalau di cash sekarang itu. Itu yang dimaksud wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti akan dibayar kontan oleh Gusti Allah. Jangan khawatir. Ngaji ngeten iki nanti akan dibayar kontan itu. Malaikat itu jamaah pengajian Masjid Ahmad Dahlan Kalang Pelosok. Itu pahalanya dulu ngaji Ahad pagi tanggal 17 Desember. Coba kamu perlihatkan itu, kamu balas itu. Malaikat bertanya, "Mas yo kali senden Gusti?" "Iya, gak apa-apa, sing penting teko." Wis aku aja kakean takon malaikat, "Kayak ono ganjaran wis." "Mas yo kali lir-lir Gusti?" "Ora apa-apa wis, pokoke teko." Nah niki lho, barokah ngaji yang dipatosi kan niku. Jadi pun ngantos kaya uti anggen kula niku. Komentare ngeten, "Alah gawe apa ngaji? Paling ngaji ket ben wis pancet ae. Sing apik kon gawe, sing elek kon ninggal." Intine ngaji lama iku tok anjen. Lho nggih napa mboten? Lah napa kok perlu ngaji? Wong intine ngaji mek niku tok. Dok, sing penting kan iki ya, hadirnya jenengan di sini. Setiap langkah itu dihitung pahala kebaikan, dihapus satu dosa. Kemudian di majelis seperti ini dikatakan sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Dikatakan riyadul jannah, taman surganya Gusti Allah di dunia itu ya majelis ilmu ini. Lho niku lho pentingnya ngaji. Lah kok wonten sing komentar, "Ibu-ibu jangan sering-sering ngaji."
Wonten sing ngoten niku, Bu. Jenengan hapus mawon videone niku. Ngregetno niku. Terus ibu-ibu jamaah mriki, ku lek cedhek tak kerawuk wong iki. Lho kok iso ngaji kalau gunane niku lho, dugi pundi nalare? Ya jelas ada lah. Wah malaikat mau ngeten iki berebut kok. Ya. Jadi Gusti Allah itu punya malaikat penjelajah, malaikat yang senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Itu ketika berjumpa dengan majelis ilmu, malaikat itu duduk ikut mendengarkan loh Pak. Niku keutamaan ilmu. Maka jenengan bersyukur istiqomah ngaji ngeten iki. Walaupun 1 minggu sekali nggih mriki nggih. Ya alhamdulillah. Lah kula diamanati setiap ahad ketiga nggih. Muga-muga mboten bosen kali kula wonten Pak. Wis njenengan kok batin kok ben ahad ketiga arek cilik iki sih. Kanok liyane ya. Nggih sing ikhlas. Niki termasuk takdir Gusti Allah lho nggih. Kula rawuhaken mriki jenengan saged nggih dengan berbesar hati gelem ngrungokno arek cilik ngomong. Lek jenengan mboten anu kan lha apa ngrungokno arek cilik ngomong gelem temen. Cilik tuturi wong tuwek tak tapuk pisan. Mboten nuturi niki nggih sharing. Maka nyuwun sewu Bapak Ibu monggo sing istiqomah ngaji nggih. Lho ngaji lewat YouTube kan ya iso, bisa. Tapi nilainya tidak sama dengan ngaji yang bermuwajahah seperti ini. Rasulullah bersabda, "Kullu khutwatin tamsiha ilal masjid shadaqatun." Nanti ada di sini. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju ke masjid itu adalah sedekah. Was shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan menghapus dosa. Makanya lek diparingi keutamaan ngene monggo sing semangat, kita harus merespon. Amalan yang keenam, leres ya Bu, senyatet. Kalau ini kita bahas amalan sampai yang keempat dan kelima, yaitu silaturahim dan mengunjungi saudara yang sakit. Nggih. Betul nggih? Lek bapak-bapak senyatet namung setunggal. Tapi boten napa-napa insyaallah eling nggih. Ya jamaah mriki cerdas-cerdas kok nggih. Saniki eling kok teko omah lali. Mang opo sing disampaikan arek cilik mang. Wis pokoke ngono lho, pokoke malaikat-malaikat ngono Mas. Amalan yang akan bisa menjadikan kita itu mendapat jaminan mendapatkan bangunan rumah di surga adalah sholat duha dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah, ini bisa dicatat ini. Sholat duha. Dalam untuk sholat duha itu tidak ditentukan berapa rakaatnya, tapi Rasulullah mengamalkan minimal 2 rakaat dan beliau pernah sampai 12 rakaat. Ya, tidak terbatas, tapi maksimal yang dilakukan Rasulullah itu 12 rakaat. Dan sholat duha ini memang berbeda dengan sholat tahajud. Sholat duha ini hendaknya itu dikerjakan dengan ringan, karena kan kita juga punya kewajiban bekerja. Makanya nyuwun sewu ngapunten jenengan di kantor sembahyang duha mulai jam 8 sampai jam 10. Digolek kali kepala kantor ini di pulau sembahyang duha. Marine wis menit tak SP. Sembahyang wae cocok nyambut gawe. Jadi Islam itu sangat luar biasa sekali. Salat duha ini ringan. Dan nyuwun sewu ngapunten, memang ada jaminan ketika kita melakukan salat duha itu nanti akan dijamin rezeki kita. Tapi jangan sampai salah niat. Kita salat duha gara-gara kepingin rezeki. Nah ini salah, Pak. Ono maling kate nyopet sembahyang duha dhisik. Bismillah dinyambut gawe muga-muga ora konangan dina iki. Muga-muga oleh hasil sing akeh. Nah, itu namanya talbisul haqqa bil batil. Niku jenenge mencampur adukkan barang yang hak dengan yang batil. Jadi niatnya salat duha nggih ittiba Rasul ngoten mawon, mengikuti Rasulullah. Biasanya doa yang masyhur ketika dibaca dalam sholat duha itu kan begini. Ini banyak dikritisi doa ini, karena memang dalam hadis ternyata tidak ada. Doanya begini. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal quwwatuka wal qudratuka. Sampai redaksi sini tidak ada masalah, Pak. Itu puji-pujian kepada Gusti Allah. Tapi terus ente-enteane lho ngeten. Allahumma in kana rizqina fis sama
Fa'angsil. Rezeki kula tasik nyantol teng langit Gusti, mbok yen donaken Gusti. Jadi sembahyang doa niku gawe nyenggek rezeki. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Dan kalau masih terpendam ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Lah njaluk penak tok niku. Lek tasik tebih Gusti cedhakan mriki lho Gusti. Kula cek arek nampani tok. Yang paling ndak pas tuh ngeten. Wa in kana haraman. Kalau rezeki saya itu dari sesuatu yang haram, fatahhiru njenengan sepura Gusti. Lak po enak tangan ngene to ngoten iki. Jadi mari korupsi ndonga ngeten wa in kana haraman fatahhiru. Maka doa seperti ini tidak perlu kita baca, ndonga nyuwun seger waras. Rezeki itu yang paling penting nggih. Keluarga sakinah itu rezeki yang luar biasa. Anak solihah, hidup yang rezeki yang barokah. Yang milih pundi rezeki 1 juta barokah napa 1 miliar gak barokah? 1 miliar barokah, oh cerdas niku. Alhamdulillah berarti tasih normal. 1 miliar barokah nggih. Alhamdulillah. Langsung ahad pagi niki nyeluk sate kambing Bang Saleh gawe aku rezeki 1 miliar iki tak sedakono gawe jamaah ahad pagi. Berarti konsumsi ini sate gulai kambing Bang Saleh. Kok boten sing ngamin iki gak semangat nih. Alhamdulillah. Niku jenenge barokah. Jadi akeh didamel kemanfaatan, damel kemaslahatan. Nah sudah sholat duha kita sholat saja. Dan itu adalah merupakan kontribusi kita untuk rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh anggota tubuh kita yang sehat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita diberi sehat ini mahal loh Bapak Ibu. Subhanallah mahal betul. Saya punya teman dulu itu, ya bukan teman, kepala sekolah saya. Karena waktu Semarang gak ngerasain ini, sudah almarhum beliau. Itu terkena penyakit gagal ginjal Bapak Ibu. Hari Selasa sama Jumat itu harus cuci darah. Ngoten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah milih pundi cuci darah seminggu pindho napa ngaji seminggu pisan? Nggih, makane alhamdulillah ngaji ngeten iki barokah waras. Senden nggih kali merem liar. Niku lek mboten waras mboten saged lho, Bu. Lho nggih, tiyang niku lek mboten sehat awake, masih sehari tenggene hotel sing berbintang itu ndak bisa sehari gelebakan tok. Tapi lek waras kali senden ngeten nggih liar-liar. Mbek kanca dikene. Kul. Apa iki, Mang? Bo. Tapi insyaallah nggih jamaah mriki mboten wonten sing sehari. Mergo menurut penelitian tiyang sing ngaji niku ngantukan niku secara usia ndak panjang. Berarti terus guru ngaji kula ben ngoten. Soalnya ngantukan. Dasarnya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shollat duha arba'an. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat. Niki lek waktunya rada longgar. Kalau terpaksa ya 2 rakaat sudah cukup. Wa qablal ula arba'an, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Apa jaminan Rasulullah? Buniyalahu biha baitun fil jannah. Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Niki sakjane kan genteng sih 2 rakaat, tapi kadang-kadang mboten saged istiqomah lho, Pak. Yang titeni, barang niku lek ganjarane gede mesti lampane abot. Mboten abot nglakoni nih, tapi abot napa nih? Niate niku lho. Makanya kan nanti kalau sampai akan istiqomah niku berat. Sing enteng napa, Pak? Istirahat. Istirahat niku santai. Tapi istiqomah itu berat. Walaupun hanya 2 rakaat duha. Termasuk sing ngomong niki mawon nglakoni ngoten angel. Kadang-kadang wis berjalan 1 minggu, engko mari ngono ana apa didik ngono wis pisan gak nglakoni, akhirnya ngayiti maneh niku lho, angel. Makanya butuh kita tata niat dan semua itu tergantung kepada niat kita, niat.
Karena niat inilah yang menjadi komandan dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat. Ngaji lek niat, masuk atau nggih budal. Tapi lek mboten gak ada niat, masuk ngarepe omahe masjid, ya ndak berangkat. Arek enom niku lek wayahe apel nang pacare malam Minggu, mbok masuk udan deres. Omahe ado, wah berangkat nggih jas udan, gawe nopo berangkat. Soalnya di WA, rene apa ora Mak, iki udan. Siap OTW. Wong prinsipnya anak muda itu lautan akan kuseberangi. Gunung akan kudaki. Oke. Sumur akan kucemplungi. Tapi nek dikon ibuke tuku gula nang ngarep oman niku lho rasa-rasa udan lho Bu. Di WA pacare dilungkas, budal. Cari ibuke, nandi. Nang omahe anu, "Mas dikon tuku gula jare udan." Saiki nyengklak sepeda nggae jas udan. Itu karena niki lho. Niat. Mergo dikon ibu niku ana ganjarane. Abot. Itulah yang menjadi komandan dalam diri kita. Jadi tiang itu sregep napa boten tergantung hatinya. Tiang niku sugih napa miskin tergantung suasana hatinya. Rumah jenengan itu loh, bisa luas bisa sempit tergantung suasana hati. Bukan tergantung luasnya rumah. Ada orang rumahnya tingkat, mobilnya 4, semua mengkilat. Tapi doa mah sumpah gak betah. Anak siji narkoba. Sing wedok dibawa laki-laki kemana saja ndak tahu sudah. Melinding jenengan. Ambil oma, gue milih sing oma api, keluarganya sakinah. Wes, mboten takon niku kula pun. Gue seru jawabane. Tapi semua itu tergantung kepada suasana hati. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Paham Bu? Kok ngeten-ngeten? Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau itu jelek maka jeleklah seluruh yang ada dalam diri manusia itu, yaitu qalbu, hati. Makanya mbah-mbah biyen tiang-tiang separian nek meseni, "Le, hati-hati ya, Le." Napa Mbah, iki mari udan dalane lunyu. Engko kepreset. Sing kepreset niku lak sikile ya. Sing dipeseni kok atine. Kok gak Le sikil-sikil ya, Le. Iku dudono masih sikile ane lek atine niki nglangkahno salah, kepreset. Nah, ini kita menata hati. Ngaji dalam rangka menata hati. Supaya hati kita jadi hati yang bersih, hati yang mau menerima suara-suara kebenaran. Tidak menjadi hati yang mati, ya. Hati yang kotor, sebagaimana hatinya orang-orang kafir. Mereka itu innalladzina kafaru, orang-orang kafir itu sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka itu dituturi atau tidak, dinasihati atau tidak, mereka itu tetap tidak akan mau beriman. Kenapa? Karena sudah khatamallahu ala naudzubillah min dzalik. Kok tiang kalau ceritakan niku gak apa ngaji. Itu karena hatinya sudah mati. Jadi dituturi kaya napa mon al pakpou al pancetu. Al percuma. Karena sudah tidak mau beriman. Diterangno alam kubur, sing terangno malah ditakoni, "Sampe wis tau roh?" Wis tau mati sampean kok cerita-cerita alam kubur. Nah, ini berarti hatinya sudah mati. Naudzubillah min dzalik. Maka hati ini harus kita bersihkan. Jadi mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat ini akan menjadikan kita itu mendapatkan bangunan rumah di surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, irga'li arba'a raka'atin."
min awalin nahar. Sujudlah kalian kepada aku. Artinya ya sholat lah. Maksud sujud dong mboten sholat. Sujudlah kalian, artinya sholatlah kalian 4 rakaat fi awalin nahar, di awal pagi. Ya ini yang dinamakan dengan sholat duha. Ya. Apa janji Allah? Akfika, aku akan mencukupi kalian. Ini jaminan Gusti Allah nih. Nah akhirnya kadang-kadang penjelasan ini dikaitkan dengan rezeki niku wau. Berarti terus orang koyo modelnya nagih ngoten. Aku wis sembahyang doa seminggu kok tetep sulit ae ekonomiku. Kira-kira gak jodoh ya aku sembahyang Tuhan. Akhirnya leren. Nah, tidak bisa begitu. Yang dinamakan dicukupi oleh Allah Ta'ala itu artinya luas. Kita diberi kesehatan, kita diberi relasi yang banyak, teman yang banyak. Itu kan rezeki itu. Selama ini kan kita menganggap rezeki itu mek duit kontan kadian. Padahal tidak sesungguhnya. Jadi kan bisa rawuh di majelis ilmu seperti ini rezeki. Ya tidak semua orang diberi sama Gusti Allah. Kok dinampakkan pahalanya? Jenengan ini padha karo teko shopping, mulai nggawa rong kresek ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan nanti itu pasti akan diperlihatkan nanti. Maka orang yang beriman itu tidak akan sumpek, hatinya itu tenang. Lebih-lebih di akhir zaman ini, Bapak Ibu kasihan, kemarin itu ada berita Radar Malang ya, hari Kamis ada dimuat di halaman pertama itu, satu keluarga di Pakis itu bunuh diri. Nah itu kan kasihan karena sudah tidak ketemu solusi. Kenapa? Karena larinya itu tidak kepada Gusti Allah, tidak fafiru ilallah. Seringkali saya sampaikan, namanya orang hidup Bapak Ibu, siapa sih tidak punya masalah Pak? Pasti ada masalah itu. Makanya jangan gak ada masalah. Waktu saya cerita menungso, tuh waspada sambati. Wah anakku nuwakal nomor loro. Ini jam 11 ket mulai. Jari sambati. Lah anakku tambah rong dino baru mulai. Tambah padha sumpeki. Wadulkan. Napa wadulkan ning bahasa Indonesia? Laporkan. Adukan segala persoalan kita itu kepada Allah, Zat yang maha segala-galanya. Kapan wadul yang tepat itu? Sepertiga malam yang dinyatakan yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama'i dunya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir khususnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menanti-nanti itu, mana hambaku yang minta ampun, aku ampuni. Mana hambaku yang minta rezeki, aku beri. Jadi landep nih. Lebih-lebih doa seorang ibu kepada anaknya, jangan gak ada anak dituturi angel, bangun malam. Betul saya dibahakan ten psikolog. Ini anak kula niki nakal. Sing mandi niku dongane orang tua, terutama ibu. Termasuk ayah. Tapi ayah gak patek mandi, sing mandian ibu ngoten. Lho nggih jenenge ngoten. Tapi nggih bapak nggih tetap mustajabah doanya karena orang tua. Tapi sing mandian ibu, lalu ibu sing nglairno nggih to berjuang di tempat bersalin sing bapake ngenteni tok ning jaba nang arep nang mburi nyemut rokok mek ngoten tok le bapake. Nggih mandi tapi sing 3 kali mandian ibu ngoten lho. Karena Nabi ditanya, siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ummuka ibumu. Siapa lagi? Ummuka ibumu. Siapa lagi? Ummuka ibumu 3 kali. Itu berarti 1 bapak 3 ibu. Loh. Dalan. Lu ada sih bener Pak. Jadi landep seperti itu Bu, jangan doakan. Dan yang saya Bu kalau doa kanan itu sing bejaji itu lho. Mun ya Allah kalau dia anak sing sugih. Ah donga napa? Kalau nek dia anak sing saleh dan salihah. Kalau nek di rezeki sing barokah. Minta husnul, wah niku luar biasa. Mudah-mudahan kalau kalian dengan semua besok usul khotimah. Lantaran sergap ngaji ngeten.
Karena kita tidak tahu kapan saat ajal kita datang. Kemarin istrinya Habibuna Rizik bin Syihab Syarifah sinten niku asmane. Ya, kelihatannya belum begitu sepuh itu. Ya. Meninggal dunia. Kalau nyontoh Kanjeng Nabi usia rentang rata-rata umat beliau itu 60 sampai 70 tahun. Nabi kita itu 63 tahun. Nah, sekarang sih 62 lebih 11 bulan. Ya, bulan-bulan ini berbanyak tobat lah. Karena maut itu a mysterious problem. Ini bahasa wong panjang iki. Nggih Pak dosen. Ini sesuatu yang tidak tahu, maka kita harus persiapkan. Persiapan yang ngajinya teliti. Karena kita mati itu butuh sangu, Bapak Ibu. Butuh sangu. Sangu ini buatan sertifikat. Sangu ini buatan cek. Tidak akan ada gunanya semua itu. Sangunya apa? Amal solih. Apalagi begitu indahnya kalau di peninggal jenengan meninggalkan anak-anak yang solih dan solihah. Oh itu umpama tabungan di bank itu terus mengalir itu, transferannya itu, pahalanya itu dari waladin sholihin yada'ulahu, anak-anak yang sholih yang setiap selesai sholat doanya sampai kepada kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan di alam kubur itu padam. Di alam kubur itu jangan mendapatkan kenikmatan karena apa? Doa anak yang sholih. Kayak lampu. Lah kalau kita itu tidak punya anak yang soleh, mek sugih tok, tidak tahu, nggak ngerti doakan orang tua, kita meninggal hanya harta kita itu hanya diwarisi saja. Kadang-kadang orang tua yang dibanggakan itu anaknya yang sugih. Itu anak telu diceritakan anakku nomor 1 tadi pegawai BRI, saya jadi kepala cabang di Surabaya. Wis kok ndindi ku. Sing nomor 2 dadi dosen, tugas belajar nang luar negeri. Sing saken sing nomor 3 dadi guru madrasah. Sapa masjid ae. Lho kok ini kalau diremehkan, padahal nanti ketika orang tuanya berpulang sing sergem dongana sinten? Sing nomor 3 niku. Yang transfer terus pahalanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Orang tua saya ya Allah, ampuni ya Allah. Orang tuanya di sana mendapatkan aliran pahala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita boleh kita itu kepingin punya anak yang pinter, yang sugih, tapi solehkan dulu. Sehingga muncul nanti dokter yang soleh. Dokter yang soleh katanya nyuntik bismillahirrahmanirrahim. Ngasih resep. Oke, silakan nanti diminum bismillah. Insya Allah mudah-mudahan diberikan sembuh sama Gusti Allah. Karena yang memberi sembuh itu bukan dokter. Di Malang itu ada dokter spesialis jantung, Bapak Ibu. Profesor dokter, gelarnya seperti itu, spesialis penyakit jantung. Istrinya mati kena serangan jantung. Ya napa ngoten? Berarti kan dokter itu enggak punya waras. Ono dokter kulit keroken ae. Dokter spesialis penyakit kulit katelen dhewe. Karena apa? Sembuh itu bukan milik dokter tapi milik Gusti Allah. Tapi kita juga harus ke dokter ngoten sebagai ikhtiar lahiriah. Dan dokter yen nggih mboten samuni ngoten, Pak Dokter sing kaya waras sampeyan Pak Dokter ya. Mboten samuni ngoten. Terima kasih Pak Dokter, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Gusti Allah. Kalau minum obat juga baca doa. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifa uka shifaan la yuqadiru saqama fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kak doanya Nabi Ibrahim itu, kalau aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sembuh. Yang jangan sampai memberi rekomendasi temannya. Sampe nek ngeluh ngobrol iki lho, waras kita lho. Sip iki obat iki. Mboten wonten Gusti Allah babar belas. Ini tanpa sadar dia itu berarti menggantungkan kesembuhan kepada obat. Ini sawangannya napa sawangannya niku? Ketokannya
Delokannya sepele, tapi kalau tidak ditata itu bisa salah itu Pak. Jadi akadnya itu harus jelas. Kalau kita minum obat, minta sembuh kepada Gusti Allah. Jangan bergantung kepada obat, tapi obat kita minum karena itu ikhtiar. Itu perintahnya Gusti Allah. Nah, ini penting supaya kita itu dalam sakit kita tidak salah. Jadi dokter pun itu tidak mempunyai hak untuk memberi kesembuhan, tapi Gusti Allah lah yang mau memberi sembuh. Nah, sudah. Itu amalan yang keenam. Salat sunnah duha 4 rakaat dan qobliyah zuhur 4 rakaat. Mudah-mudahan kula kalian digampangaken nggih, nglampahi amalan-amalan ngeten. Yang ketujuh, berangkat ke masjid. Nggih, tentunya salat berjamaah, Pak. Masuk nang masjid mek nyapu tok terus mulai. Jadi yang dimaksud di sini adalah mendatangi sholatul jamaah. Biasanya kalau sudah menerangkan sholat berjamaah seperti ini di masjid ini, yang bertanya itu ibu-ibu, bagaimana hukumnya ibu-ibu? Lebih utama mana? Sholat di rumah atau di masjid? Pernah saya sampaikan ini unan nggih? Sampun nggih? Bagi ibu-ibu, ketika tidak ada udzur yang darurat dan ibu-ibu itu bisa memenuhi persyaratan-persyaratan untuk sholat berjamaah di masjid, misalkan situasinya aman. Tapi kalau kita lain ini semua aman lah, kita tidak berada di Palestina atau Palestina itu wah, situasinya mengerikan, situasinya aman. Di rumah juga tidak ada tanggungan, misalnya tidak punya bayi yang masih kecil, ya, atau tidak punya orang tua sepuh yang dirawat, tidak bisa ditinggal. Selama tidak ada tanggungan seperti itu, tentu sholat berjamaah di masjid lebih baik daripada di rumah. Buktinya, para wanita di zaman Rasulullah juga datang ke masjid. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, ibu-ibu tidak boleh memakai wangi-wangian yang berlebihan kalau ke masjid. Kenapa lebih utama di masjid? Karena ada itu tadi, ada jalan kakinya, ada silaturahimnya, ada jamaahnya. Yang nilainya sholat berjamaah itu 27 derajat, lebih utama daripada sholat munfarid. Sholat di rumah itu apa tidak sah? Sah. Tapi nilainya maksimal. Jangan sholat di rumah, sholatnya khusyuk, sholatnya baik, nilai maksimal hanya 1. Itu maksimal sudah. Tapi di masjid 27 derajat. Masih dapat pahala sholat sunat tahiyatul masjid. Masih dapat pahala berjalan kaki. Yang 1 langkah itu ditambah 1 kebaikan, dikurangi 1 dosa. Maka lebih utama di masjid, ibu-ibu. Kalau situasinya bisa dinyatakan aman. Tapi insya Allah Indonesia ini kita sih aman. Alhamdulillah kita ini ibadah sih aman. Di beberapa tempat itu kadang-kadang mencari masjid aja sulit. Kayak di Korea, kayak yang negara ateis itu loh Bu, kayak di Thailand. Tapi kalau mboten nate mriko. Tapi kita bersyukur, kita digampangkan untuk berkomunitas dengan orang-orang yang baik seperti ini. Jamaah pengajian seperti ini. Apalagi ibu-ibunya itu biasanya memang lebih sergap daripada bapak-bapak. Jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau kok heran, ibu-ibu ini sergap ngaji nih, tapi kok kayak Nabi dawuh begitu pulang Isra Mi'raj kepada Fatimah putrinya, ra'aitu finnar ya Fatimah al-aksyar an-nisa. Fatimah, aku ingin nalika Isra Mi'raj ambek Gusti Allah itu ditampakkan neraka. Tak delok iku Fatimah sing akeh niku. Lho jenengan dhewe yang jawab. Oh, ternyata ada 2 penyakit perempuan itu yang menyebabkan banyak masuk neraka. Ini sendau kanjeng Nabi loh. Yang pertama, hunna yakfurnal ashir. 1, tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ya nanti lihat barengi belanja terus alhamdulillah barokah wa matur suwun ngoten. Wis jalan kono. Wis transferan. Ya niki kadang-kadang seperti ini
tidak disadari. Yang kedua yang menjadikan perempuan itu banyak masuk neraka itu karena kurang pandai menjaga lisannya. Ini harus kita hati-hati. Ini kalau titeni ya, kalau titeni ini ku lek riyo. Rumin tasik bapak kula tasik wonten dereng sedo niku tamune kathah. Kalau titeni lek dayo niku lanang, ndak banyak bertanya. Monggo didahar, nggih langsung didahar. Lek ibu-ibu tidak monggo didahar. Oh nggih iki bahane apa iki? Nggih itu kok nggih. Sak kilone piro? Dawa ngoten niku. Dawa ngoten. Terus mari ngoten ibu-ibu mati medayo nang ngene omah sijine nang omah sijine sing dirasani mari jak syukuran rasa-rasa. Iki lho ngenange enak syukur memang ngatos yo. Ngono iku lho goreng kurang garing ngono biasa. Mepene kurang suwe. Iku maka harus hati-hati. Kadang-kadang ngaji ngeten iki lho, nggih terus ngrasani kok. Gak iku saiki arekku kok anu omah endi sih. Ngomong doyan temen kate jam 7 lho iki. Maka dua hal ini harus kita hati-hati ya. Karena itu yang dawuh Kanjeng Nabi memberikan peringatan. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah mriki mboten-mboten sing ngoten nggih. Kadang-kadang jamaah pengajian iku lho, mau balik ngaji sing dibahas kudunge kancane kok. Kudunge ibu iku lho apik ya. Oh aku ndelok nek Shopee iku. Murah iku. Bahane gak patek apik mek oleh bentuke tok. Kadang-kadang dadi rasa-rasan kancane jamaah pengajian. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan itu. Dasarnya bahwa berangkat ke masjid ini akan bisa menjadikan kita mendapatkan bangunan rumah di surga. Man ghada ilal masjid waroha. Barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari maupun sore hari, ya artinya ya 5 waktu sholat itu. A'adallahu lahu nuzulahu minal jannah. Maka Allah Ta'ala akan menyiapkan tempat persinggahan untuknya, tempat istirahat untuknya. Kullama ghada auraha, setiap kali ia berangkat di pagi hari ataupun sore hari. Jadi dapat tempat peristirahatan di surga, rest area. Amin ya robbal alamin. Tapi ini wow, ngeten iki ya abot kadang-kadang. Maka kita harus selalu minta kepada Gusti Allah hati yang istiqomah. Karena godone tiang lampai kesaenan itu banyak. Sebab setan itu kalau ada orang berbuat baik mesti digoda. Ojo ngaji. Mau minggu-minggu kok ngaji. Yo rekreasi kono tak sekali-sekali. Wah itu dibisiki seperti itu. Yuwaswisu fi sudurinnas, membisik-bisikkan kepada manusia itu. Koruptor, niku saya yakin itu perang loh Bapak Ibu, antara batin naluriyahnya, antara hati nuraninya dengan nafsunya. Tinggal mana yang menang. Ya, karena setiap hari dalam diri kita manusia ini ada peperangan, ada pergolakan bisikan antara bisikan iman yang positif, konstruktif dengan bisikan nafsu yang negatif, destruktif. Yang merusak. Bisikan nafsu yang merusak. Koruptor itu kan sebenarnya bukan karena kekurangan, tapi karena terkena penyakit al-rakusu wal geragasu. Bukan karena kekurangan loh Bapak Ibu. Rata-rata yang korupsi itu pejabat kok. Orang yang sudah punya gaji jaminan dari negara yang jumlahnya tidak sedikit. Masih ingat Dewan Kota Kabupaten Malang jumlahnya 45 orang, 43 orang itu kabeh korupsi. Sing selamat mek wong loro tok. Karena katanya ketika itu pas loro, selamat nih loro. Sing 43 itu masuk semua. Lah padahal berapa gaji dewan itu? Ada uang anggaran ini, anggaran itu. Kok si korupsi itu kan berarti karena nafsu apa ya? Dan siapa membisik-bisikkan itu? Setan. Ini perjuangan hidup. Karena hidup ini adalah pilihan. Inna hadainahu sabila. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 jalan. Tinggal kita mau milih mana. Jalan kebenaran, jalan Gusti Allah yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah, atau jalan-jalannya setan yang akan menghantarkan kita ke dalam penyesalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Niku jawabannya pancet amin lho nggih. Sakniki ono sing ganti qabul bareng kan. Krono enggak, tidak boleh begitu, Pak. Saya dengar sekarang ada doa itu sekarang diakhiri dengan qabul, soalnya juga nyebut amin. Saking wedine nang amin. Wong itu tidak ada hubungannya sebenarnya, itu memang sudah tuntunan Rasulullah, jangan diubah dengan kampanye ini. Ya kebetulan saja kok yang dilalah ngoten lho. Pas yang nomor 1 niku Anies Baswedan dan Muhaimin disingkat amin kan nggih angsel apa? Sah niku boleh. Lah napa diganti qabul barang. Saking wedine. Niki paling kampanye politik nih. Kalau mboten kampanye gini, tapi jangan sudah tahu lah siapa yang dipilih nggih. Sudah tahu. Amin ya robbal. Buah duku, buah manggis. Aku pilih Pak Anies. Debat Pilpres kemarin kan sudah nampak. Walaupun saya hanya melihat cuplikan-cuplikannya, pinter sekali Pak Anies, pinter. Sini mek joget tok mana sudahlah. Pun bisa tawa-tawa niki. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan rest area, tempat istirahat nanti di surga. Kalau yang tadi itu bangunan rumah, ini rest area. Kenapa? Karena dia itu istiqomah mendatangi masjid, istiqomah sholatul jamaah. Karena memang keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa sekali. Di samping pahalanya berlipat ganda, ada unsur silaturahimnya. Dan dari masjid itulah masyarakat Islam ini dibentuk. Itu kan simbol masyarakat dalam masjid itu. Ada imam, ada makmum. Berarti ada yang memimpin dan ada yang dipimpin kan begitu. Ya. Imam bisa menegur makmum. Makmum pun juga boleh menegur imam kalau imam salah, tapi dengan syarat harus konstitusional kan begitu. Atau dalam bahasa agama sesuai dengan kaifiyah. Misalkan ketika imamnya itu lupa bacaan, bagaimana caranya kita membetulkan? Ya dibetulkan bacaannya. Misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wah itu makmumnya harus segera membetulkan itu, boleh. Tapi caranya harus tahu gitu loh. Enggak usah tuh salam, mudah-mudahan ganti. Wah itu namanya tidak konstitusional. Dalam bernegara juga begitu. Pemimpin salah kita menegur boleh, Pak. Boleh. Makmum boleh menegur imam. Kalau imam salah gerakan misalkan. Wayahe napa? Rakaat kedua berdiri. Makmum bilang napa? Subhanallah. Subhanallah. Ibu-ibu tidak boleh ikut. Ibu-ibu juga ada kaifiahnya sendiri dengan tepuk tangan. Nah, tepuk tangannya juga ada aturannya, mboten ngeten. Itu tepuk pramuka jenenge niku. Malah dadi rame salate. Ya. Napa ibu-ibu kok cukup dengan isyarat? Ngeten lho. Karena niku wau jagani kedawa-dawa nek ibu kan biasa dawa. Subhanallah, sing salah sing ndi tapi gak ero. Nah, begitu. Jadi cukup subhanallah. Lah imam kalau sudah ditegur oleh makmum juga harus tahu diri. Introspeksi. Jangan sampai imam ngengkel, makmum sudah subhanallah. Loh salah apa aku iki? Batal itu sholat, Pak, karena enggak pakai ilmu. Lah imam itu juga sebelum sholat harus tahu kondisi makmum. Ini sudah pernah saya sampaikan. Maka imam itu kalau mau mengimami sholat enggak boleh nyeludur, harus disaksikan dulu jamaahnya. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Lurus, rapat. Kalau ada anak-anak yang di depan, suruh ke belakang. Yang di depan itu yang dewasa. Sehingga imam itu tahu, oh makmum saya seperti ini. Maka sholatnya itu pas. Tidak seperti yang sering saya sampaikan itu hadis yang menerangkan tentang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu kan pernah membuat sebuah kekisruhan. Ya, karena mengimami sholat terlalu panjang. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 286 ayat diselesaikan. Rakaat kedua Ali Imran 200 ayat. Niku lek teng mriki meneh buyar niku, Pak.
Saya yakin tidak akan terjadi di sini. Soalnya imamnya juga apal. Sehingga orang-orang itu kan jadi geger itu apa sih dawa men sing mulai salat itu. Akhirnya diwadulkan ini, diadukan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah Mu'ad itu begini. Maka dipanggil oleh Rasulullah. Betul kayak ini Mu'ad? Nggih Kanjeng Nabi. Lah tiang-tiang itu jak ibadah rodok sithik mon kok sambat gak ikhlas mboten. Ya Mu'ad, enggak ngono konsepnya. Enggak begitu Mu'ad konsepnya. Idza amma ahadakumun nas falyuhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankanlah sholatmu. Ojo dawa-dawa. Kenapa? Fa inna fiha shaghir wal kabir wal marid wa dal hajah. Makmummu itu macam-macam Mu'ad. Ono arek cilik sing lek kesuwen didik teko guyone, pencolotan, rame. Sehingga dia itu akan bangok teko mburi. Kul wae le. Soalnya kesuwen. Wal kabir, ada orang sudah sepuh, fisiknya sudah tidak kuat, kepingin sholat jamaah, imamnya jadi suwene. Wal marid, ada orang yang sakit nggak patek fit badannya. Wadal hajah, ada yang salah ada perlu. Wa idza shalla ahadakum bi nafsi falyutawil masa'a. Kalau sholat sendirian ya terserah kamu Mu'ad, kok dawak-dawakno. Sehingga ini menjadikan kebijaksanaan ketika imam itu mengimami sholat tidak boleh terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu cepat. Mosok selikur rakaat 7 menit, itu tidak ada tumakninahnya itu namanya. Sebentar lagi Ramadan, kalau tarawih kita pilih tarawih yang sedang-sedang saja. Rakaat pertama alam taro, kedua alam nasroh, teman santai. Tapi bacanya bagus, tenang, bukan kesusu-susu. Ya, karena sesuatu itu ada porsinya, Pak. Masuk barang api, ini kok lek kakean nggih overdosis. Al-kalamu kadawa, termasuk omongan iki kalam nih seperti obat lek pas. Ya, niki pamudurung overdosis kita akhiri. Sudah jam 7 tepat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung ini berseri nggih, insyaallah apa? Materi ini sampai selesai. Ini kita sudah dapat berapa nih waktu 7 atau 8? 7 nggih. Nggih, insyaallah yang ke-8 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lek jenengan penasaran, lek boten niku gak teko. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan nggih, bisa istiqomah. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi hidayah bagi kita semuanya. Kalau ada yang benar semua dari Allah, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang barokah. Kalau ada yang salah, semuanya karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna